Halo semuanya, kembali lagi di Iseng Tanya-Tanya. Nah, kali ini saya dan kedua anak saya ini akan membahas tentang superhero lagi, tapi superhero-nya ini Batman. Nah, seperti yang kita udah tahu atau mungkin saya pada tahun 80-an pernah nonton film-film Batman kan, dari yang dia produksi tahun 1960 sampai yang sekarang saya masih ngikutin film-filmnya Batman. Nah, saya mau cerita di sini adalah Batman pada tahun 1960-an. Dulu pertama kali saya kan lahir tahun 80-an. Saya tahu waktu sekitar saya umur 3 tahun 4 tahun itu saya pernah nonton film Batman itu, pembuatan filmnya tahun 1960-an. Pada saat itu Batman itu pertama kali muncul tuh di TV seri itu ya. TV seri kalau nggak salah TVRI atau RCTI yang nayangin itu, tapi saya lupa. Bentuknya Batman-nya itu warnanya seperti ini tuh. Jadi di sini kita bisa lihat Batman-nya itu warnanya ungu ya, ungu dan biru. Dan dia juga di film ini tuh berteman dengan Robin, dimana Robinnya tuh bajunya masih biasa aja, Batman-nya juga masih biasa aja, celana dalamnya masih di luar, dan kupingnya masih pendek. Kalau kita bisa lihat nih, kuping si Batman-nya masih pendek. Terus juga kostumnya masih biasa aja, masih pakai pakaian, artinya bahannya street ya, bahannya street yang bener-bener nempel di badan banget gitu. Nah, dan contoh mobilnya seperti ini. Tuh bisa dilihat kan, Batman-nya warnanya ungu dan biru. Ya, si topengnya sama si jubahnya itu warna ungu. Terus di sini kelihatan banget tahun 1960-nya kelihatan banget ya. Dia masih masih benar-benar jadul banget. Tapi pada saat saya waktu umur 3 tahun 4 tahun ini termasuk film yang menurut saya menarik, bagus. Artinya benar-benar anak-anak pada zaman itu sangat mengidolakan sekali Batman gitu. Nah, terus pada mungkin sekitar saya kelas 1 SD apa kelas 2 SD saya lupa, Batman mulai muncul di film bioskopnya. Dulu namanya masih Batman biasa ya. Dulu pemerannya Michael Keaton. Nah, itu wujud Batman-nya seperti ini. Tuh. Terlihat lebih modern, lebih apa ya? Artinya lebih menjanjikan gitu. Batman-nya lebih gagah, terlihat lebih gagah, kostumnya lebih menarik, dan ceritanya juga meskipun itu film memang genrenya genre anak-anak, memang pada saat itu filmnya nggak terlalu dark ya, nggak terlalu melihatkan film ibaratnya sadis gitu, nggak di situ. Filmnya benar-benar film anak-anak banget. Nah, terus bentuk wujud mobilnya seperti ini. Nah, ini Batman pertama kali di film bioskop itu, Batman-nya bentuknya mobilnya seperti ini. Nah, ini pada zaman itu Batman ini sangat banyak digemari. Artinya memang sih pada saat itu kan memang gak semua anak-anak bisa nonton film Batman di bioskop kan. Tapi setidaknya mereka bisa melihat Batman yang lebih modern daripada yang tahun 1960-an itu tadi. Nah, ini adalah pemeran Batman pertama kali di bioskop, Michael Keaton. Nah, seperti yang kita tahu, Michael Keaton ini kalau di sekarang saya juga bingung kenapa Michael Keaton ini di film Spider-Man malah dijadikan penjahat. Artinya dia jadi vulture. Dia mencuri alat-alat berubahnya Iron Man, terus dijadikan, dia bukan mencuri, sebenarnya dia kan ada barang-barang yang tidak terpakai pada saat Iron Man markasnya hancur. Nah, si serpihan-serpihan baju-bajunya Iron Man itu sama dia dibikin alat berubahnya Vulture. Jadi di situ dia di Spider-Man Homecoming dia berubah jadi jahat, berperan menjadi penjahat. Nah, terus ada lagi
Nah, ini pada saat mungkin saya udah lama ya setelah saya nggak nonton Batman, ternyata ada Batman lagi, tapi pada saat itu saya nggak nonton. Batman yang kedua di film bioskop yang keduanya itu judulnya Batman Forever. Batman Forever itu diperankan oleh Val Kilmer. Nah, Val Kilmer itu wujud Batman-nya seperti ini. Jadi dia bisa dilihat ya, di sini dia sudah berubah. Artinya beda dengan yang diperankan sama si Michael Keaton. Kalau di film si Michael Keaton itu kan kalau sabuknya belum berubah jadi bentuk lambang Batman, ya kan? Terus ininya si Batman-nya harusnya kan ada di dada, dia pindah ke gespernya. Terus si dadanya ini lambang Batman-nya itu polos, jadi polos hitam, nggak ada warna kuning sama sekali. Tapi kalau yang di versinya si Michael Keaton, dia si gespernya ini polos, hanya sabuknya saja warna kuning, tapi tidak ada lambang sama sekali, hanya di dadanya aja ada lambang Batman-nya. Nah, terus jubahnya yang si Michael Keaton ini, dia langsung nyambung, nempel sama si lambang Batman. Tapi kalau yang si Val Kilmer ini dia jubahnya itu kayak ada di sini kayak ada tali nyambung ke pundaknya tuh. Dan topengnya juga kelihatan banget di sininya tuh. Sambungan topengnya. Tapi kalau yang si ini enggak, dia langsung jadi satu si Michael Keaton. Kita mau lihat, anak-anak mau lihat. Nah, terus kalau yang mobilnya kalau yang Michael Keaton kan begini, mobil si Batman-nya nih, mobil Batman-nya kan begini. Kalau yang si Val Kilmer, mobil Batman-nya gini, tuh kayak ikan piranha. Tapi di velg mobilnya itu ada lambang Batman-nya. Terus di depannya itu kayak benar-benar kayak ikan piranha. Kalau yang ini kan enggak, kalau yang si Michael Keaton ini mobilnya ini kan polos begini tuh. Lebih hitam metalik, dan dia polos, nggak ada lampu, nggak ada segala macam. Tapi kalau yang si Val Kilmer ini ada lampunya, terus bentuknya lebih seram. Nih, mau lihat. Nah, ini dia pemeran Batman yang kedua di Batman Forever, namanya Val Kilmer. Nah, sekarang kita juga mau bahas lagi yang Batman ketiga. Batman film ketiga itu bioskopnya itu judulnya Batman and Robin. Nah, ini wujud Batman-nya, kostumnya. Jadi hitam kebiru-biruan. Ya kan? Nah, di sini kita lihat semuanya sudah tidak ada warna kuning di kostum Batman ini. Yang ketiga ini Batman dan Robin. Ini kostumnya sudah tidak ada warna kuning sama sekali, artinya dari sabuknya polos, nggak ada warna kuning, hitam. Di sini ada lambangnya juga Batman, lambang kelelawar. Di gespernya juga lambang kelelawar. Ini sudah berubah, warnanya juga sudah berubah, udah nggak hitam lagi, tapi hitam kebiru-biruan. Mobilnya hampir sama dengan yang dipakai Val Kilmer di Batman Forever. Ini dia wujudnya, tapi yang membedakan adalah dia lebih lebih bentuk kelelawar. Si lampu depannya. Kalau yang si Val Kilmer itu kan mana tadi? Yang si Val Kilmer itu kan bentuknya begini, ya kan? Tapi kalau yang Batman si George Clooney pakai ini, yang Batman and Robin, ini mobilnya gini, peleknya nggak ada lambang Batman-nya seperti yang dipakai Val Kilmer, tapi dia peleknya masih bener-bener pelek polos, tapi depannya berubah total. Beda dengan yang dipakai sama Val Kilmer. Dia yang dipakai George Clooney ini lebih simple, tapi sama-sama seperti ikan piranha. Ini pemeran Batman dan Robin, George Clooney. Dia adalah Batman ketiga. Artinya film Batman ketiga yang judulnya Batman dan Robin, inilah pemerannya, George Clooney. Terus saya lupa tahun 2000-an, mungkin 2010 atau 2000, artinya di 2008 atau 2010 saya lupa.
Batman muncul lagi di film bioskop dengan judul Batman Begin. Batman Begin ini pemerannya sudah diganti sama Christian Bale. Nah, ini wujud Batman-nya. Lebih kekar. Dan dia ceritanya sudah mulai dark. Artinya sudah mulai adegan-adegan sadisnya sudah mulai muncul. Dan ini menurut saya film yang paling keren. Film paling keren Batman yang paling keren menurut saya ini. Lebih real, terus ceritanya panjang, artinya asal usulnya benar-benar diceritain lebih komplit gitu, diceritanya lebih lengkap. Jokernya juga lebih serem daripada Joker yang lain. Nih, kostumnya bisa dilihat, dia artinya dia ada guratan-guratan di badannya, lebih kelihatan ya, lebih kelihatan gagah. Tapi kembali lagi, jadi warna kuningnya sudah mulai muncul lagi di gespernya, sama kayak waktu Batman pertama kali muncul ya, Batman yang diperankan oleh Michael Keaton. Nah, ini sudah muncul lagi, tapi kuningnya nggak terlalu kuning, dia lebih agak ke silveran ya. Selama Batman-nya di sini juga muncul lagi, tapi hitam. Sedangkan warna si Batman yang ininya agak abu-abu tua, jadi lebih gelap, tapi lebih keren sih. Nah, terus ini mobil yang digunakan oleh Batman Begin yang diperankan Christian Bale, ini bentuk mobilnya. Dia mobil tentara, artinya bekas mobil perang ya, mobil perang. Cuman karena dia pada saat itu, karena Bruce Wayne ini kan pengusaha kaya raya, ayahnya pengusaha kaya raya, akhirnya dia bisa mampu beli mobil ini untuk dijadikan Batmobile. Beda, sudah berubah total. Artinya mobil Batman udah nggak ada lagi emblem Batman-nya, artinya lambang-lambang Batman-nya udah nggak ada lagi muncul. Di sini rodanya 4 ya, kita bisa lihat roda mobilnya ada 4 depan belakang, dan itu pun bentuknya berbeda dengan ban-ban mobil pada umumnya. Ini lebih besar, dan dia bisa berubah jadi motor. Mobilnya ini bisa berubah jadi motor. Nah, ini pemeran Batman Begin. Jadi kalau nggak salah itu Batman yang tahun 2000-an itu ada judul yang diperankan Christian Bale itu ada Batman Begin, Batman Dark Knight, sama Batman yang terakhir itu Batman apa ya, saya lupa. Yang ketiga itu yang si Batman-nya meninggal, itu mati dibunuh sama si Ben. Yang katanya Robin-nya mau keluar, tapi ternyata nggak ada pemeran Robin, yang keluar malah pemeran si Catwoman. Nah, si Catwoman ini mencuri motornya si Batman ini untuk membantu Batman melawan Ben. Sayang banget, padahal waktu itu ada polisi yang diperkirakan akan berperan menjadi Robin, tapi akhirnya nggak ada yang jadi Robinnya. Ini pemerannya Christian Bale. Menurut saya sih pemeran Batman yang paling cocok Christian Bale daripada yang lain-lainnya, tapi nggak tahu kalau menurut teman-teman nanti. Terus kemarin juga sempat kan ada film Justice League. Nah, Justice League nih pemeran Batman-nya diganti sama Ben Affleck. Nah, ini kostumnya. Di sini kita bisa lihat Batman-nya nggak terlalu memakai guratan-guratan di dalam kostumnya, tapi ototnya yang diperlihatkan. Artinya benar-benar dia, si Ben Affleck ini benar-benar kerja keras untuk membesarkan otot-ototnya, sama terutama otot paha dan otot tangannya ya, otot lengannya. Dia bisa kelihatan banget, ini di sini gagah banget di sini. Tapi kostumnya terlihat simple maksudnya gini, sepatu bootnya kelihatan, sarung tangannya kelihatan, artinya benar-benar real. Artinya nggak kalau Batman yang kemarin ini kan kelihatannya kayak sarung tangan sama sepatunya kan nggak kelihatan sepatu boot gitu, jadi kayak udah jadi satu sama kostumnya. Tapi kalau yang ini enggak. Dan dia, kita bisa lihat di sini warnanya abu-abu tua. Terus ada lambang Batman-nya, sayapnya besar, buntutnya kecil, sama si kuping Batman-nya kecil. Nggak kayak di Batman sebelumnya kan, bentuk kelelawannya kan kecil, tapi bentuk sayapnya itu benar-benar kelihatan Batman. Tapi kalau yang ini enggak. Dan ini kupingnya juga bisa dilihat, kuping si Batman ini kecil banget. Beda dengan Batman yang sebelum-sebelumnya. Ini jadi
balik lagi seperti Batman tahun 1960-an yang kupingnya pendek. Kuping Batman-nya pendek, balik lagi ke tahun 1960-an. Nah, mobilnya yang digunakan juga berubah total, beda dengan yang digunakan sama Christian Bale. Ben Affleck menggunakan mobil, ini dia mobilnya, mobil Batman yang digunakan oleh Ben Affleck. Lebih lebih keren. Dia senjatanya lebih banyak, terus lebih ramping daripada mobil Batman yang dipakai sama Christian Bale. Nah, ini pemerannya Ben Affleck yang di film Batman yang Justice League. Kira-kira menurut teman-teman lebih cocokan mana antara Christian Bale sama Ben Affleck? Kalau saya pribadi sih saya lebih suka sama Christian Bale. Tapi kalau badan memang gagahnya lebih berotot Ben Affleck. Nah, terus diperkirakan nih tahun 2022 akan muncul lagi film Batman. Judulnya saya lupa Batman apa, tapi ini menurut netizen di Indonesia maupun di luar negeri, ini disebut Batman paling kurus. Di antara Batman lain, ini adalah Batman paling kurus. Kenapa? Karena kalau yang lain-lain kan badannya berotot, besar, dan benar-benar artinya hasil latihan membentuk badannya itu kan benar-benar kelihatan gitu. Tapi kalau karena ini pemerannya adalah Robert Pattinson yang pernah berperan di film Twilight, jadinya terkesan kurus. Karena mungkin si Robert Pattinson ini mungkin punya bentuk badan yang susah dibentuk untuk jadi berotot. Tapi kalau menurut saya bagus. Artinya punya kelebihan, dibanding sama Batman sebelumnya. Ini dia wujud Batman-nya yang diperankan oleh Robert Pattinson. Nah, di sini kita bisa lihat kuping Batman-nya mulai panjang lagi, tapi memang badannya memang kurus, lebih artinya beda dengan Batman yang sebelumnya. Tapi jangan salah, dia punya pistol di dadanya. Di lambang Batman ini bisa jadi pistol atau bat arang. Jadi yang ini bisa dicopot di dadanya ini, tapi entah itu benar entah itu tidak ya, karena saya melihat rencana kostumnya tuh seperti itu, desain kostumnya seperti itu. Ini dia yang diperankan oleh Robert Pattinson. Dia akan tayang tahun 2022. Nah, wujud Batman-nya kayak gimana mobilnya? Wujud mobil Batman-nya seperti ini. Mobil jadul, artinya seperti mobil yang dipakai sama Dominic Toretto di film Fast and Furious. Jadi mobil jadul, mobil klasik ya istilahnya ya. Dibentuk jadi mobil super, artinya mobil Batmobile yang dipakai sama Batman. Oke, nah ini pemerannya, Robert Pattinson. Mungkin teman-teman penggemar film Twilight bisa langsung ingat, oh ini tuh pemerannya yang jadi vampir di film Twilight. Kira-kira menurut kalian nih cocokan siapa nih di antara pemeran Batman yang tadi saya sudah kasih tahu? Kira-kira teman-teman lebih suka sama siapa yang jadi Batman-nya? Kalau dari kamu semuanya, kamu berdua sukanya sama yang Batman yang mana? Yang Ben Affleck. Ben Affleck yang ini. Kamu suka Ben Affleck yang itu? Yang tadi mana? Ini pemerannya ini. Aku suka anak saya yang ini, dia lebih suka sama anak saya yang ini nih, dia lebih suka sama ini, Ben Affleck yang memerankan Batman di kostum yang ini di film Justice League. Sama film itu ya, apa sih, Batman versus Superman ya, di film Batman versus Superman ini. Kenapa kamu suka ini? Papa mau tanya itu sama Koko. Koko, kenapa suka sama Ben Affleck? Karena keren. Keren. Selain keren, Mobilnya bagus. terus
ini ya berhasil ya, artinya ngebentuk badannya dia, fitness berhasil banget ya. Jadi Batman-nya kelihatan lebih gagah ya, lebih real ya. Terus kalau kamu lebih suka Batman yang mana? Kamu sukanya yang kurus ini, yang nanti tahun depan ditayangin, si Robert Pattinson, sama badannya kurus kayak kamu ya. Terus apa lagi? Kenapa kamu nggak suka sama yang ini, sama yang lain, sama ini, sama Christian Bale? Papa lebih suka Christian Bale yang jadi Batman. Emang dia mobilnya yang tadi tentara ya? Bukan, dia yang tentara, yang mobilnya tentara. Mana mobilnya? Ada nggak mobil tentara? Nah ini dia. Kalau saya pribadi saya lebih suka Christian Bale dengan Batmobile-nya yang ini. Dan kostumnya yang mana ya? Kostumnya tadi yang mana ya? Kostumnya si Christian Bale. Nah, ini kostumnya. Oke, segitu aja pembahasan saya mengenai Batman. Mungkin dari teman-teman yang menonton YouTube saya ini ada masukan lagi, mungkin kira-kira ada Batman apa lagi yang menurut kalian lebih bagus daripada Batman yang ini, dan mungkin ada teman-teman sekalian yang punya pendapat lain tentang siapa sih pemeran Batman yang lebih cocok gitu dibanding yang tadi itu. Entah itu Christian Bale, entah itu Ben Affleck, entah itu Michael Keaton, entah itu Val Kilmer, entah itu George Clooney, entah itu Robert Pattinson ya kan. Mungkin nanti bisa ditulis di kolom komentar di bawah YouTube saya ini. Oke, nanti saya akan bahas lagi tentang superhero yang lain. Hitung-hitung mengenang masa-masa kecil saya pada saat 1980-an. Oke, baik. Itu aja. Terima kasih. Semoga dengan pembahasan saya mengenai Batman kali ini bisa membuat teman-teman bisa mengenang kembali masa kecil teman-teman semua. Oke, sampai jumpa. Dadah. Dadah.